Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah salah satu dari beberapa cerita yang akan aku ceritakan. Cerita ini terjadi sekitar tahun 2015. Pagi itu, setelah selesai packing, aku berangkat menuju sekolah tempat kumpul pemberangkatan kegiatan ini. Sesampainya di sana, aku melihat anak yang bernama Esa sedang bengong, entah dia sedang berimajinasi apa, di depan salah satu kelas. Aku deketin dia, kemudian aku ajak ngobrol-ngobrol ringan. Singkat cerita, rombongan kami sudah lengkap dan kami putuskan menuju lokasi. Kegiatan ini adalah kegiatan cek lokasi untuk sebuah kegiatan yang kami rencanakan akan dilaksanakan untuk anak-anak didik kami. Lokasi yang ingin kami cek adalah sebuah desa yang berada di lereng Gunung Ungaran. Desa dan rutenya ini sebenarnya sudah sangat sering aku jelajahi bersama tim yang berbeda-beda pula. Tepatnya, aku pertama kali menjelajahi rute ini mulai dari tahun 2007-an sampai sekarang. Maka sedikit pahamlah terkait jalur dan rute beserta para penduduk desa di sana. Karena memang desa itu sangat dekat dengan rumahku. Namun, namanya alam pasti menghadirkan pengalaman-pengalaman yang sangat-sangat tidak terduga. Maka kita tidak boleh meremehkannya. Dan segala sesuatunya harus kita persiapkan sebaik mungkin. Kembali ke cerita kali ini, singkat cerita, di dalam armada, kami bercanda sesekali merencanakan beberapa hal yang ingin kami cek atau kami pastikan di desa itu. Terkait dengan update kondisi lingkungan maupun kondisi masyarakat sekitarnya. Oh ya, rombongan kali ini kami ber-12, yang dimana isinya ada yang senior, ada pembina, dan juga ada beberapa anak dewan pengurus di periode ini. Di tengah obrolan kami, lagi-lagi aku lihat Esa sedang bengong. Memang sih, tatapannya menuju ke kami yang sedang asing ngobrol. Tapi aku yakin dia sedang bengong dan tidak menyimak pembicaraan kami. Sesampainya di desa terakhir yang dapat armada kami lalui, kami istirahat sejenak di sebuah masjid sambil menunggu waktu zuhur karena waktu sudah menunjukkan pukul 11:15. Dalam waktu istirahat itu, aku coba untuk mengajak Esa ngobrol. Ada apakah? Kenapa dia sering bengong? Setelah beberapa menit, aku pancing-pancing dengan obrolan ringan. Akhirnya, dia mau bercerita tentang apa yang sedang dia bengongkan tadi. Ternyata, saat ini dia sedang memikirkan ibunya yang memang berada di Aceh. Dia sedang merindu. Esa adalah salah satu anak panti asuhan yatim yang memang aktif di sekolahnya. Dia adalah salah satu penyintas dari tsunami Aceh yang terjadi pada 26 Desember tahun 2004 silam. Tahu sendiri kan, kejadian yang sangat luar biasa itu meluluh lantahkan Aceh. Saat Esa tengah asik curhat, azan zuhur berkumandang. Akhirnya obrolan kami terputus dan kami langsung ambil air wudhu. Kemudian melaksanakan sholat zuhur berjamaah bersama teman-teman yang lain.
Setelah berjamaah itu, kami lanjutkan untuk makan siang sekitar 15 menit, kemudian kami awali perjalanan itu dengan briefing sejenak. Kali ini kami putuskan untuk melewati rute bawah yang hanya memiliki durasi normal perjalanan sekitar 1,5 jam jika dilaluinya dengan jalan santai, dan 45 menit bagi yang memang sudah terbiasa. Sebenarnya ada 3 jalur menuju desa yang akan kami tuju itu. Namun kami putuskan ambil jalur yang paling dekat. Namanya jalur yang paling dekat berarti memang risikonya jalur itu memiliki trek yang lumayan menantang, yaitu sedikit terjal dan melewati hutan. Singkat cerita, setelah kami briefing, kami mulai perjalanan. Kemudian perjalanan kami isi dengan obrolan-obrolan ringan, ya selayaknya orang sedang hiking seperti itu. Aku yang sedari awal jalan ngobrol dengan si L. Kami jalan santai, ngobrol, dan aku sesekali memperhatikan si Esa. Alhamdulillah dia terlihat ceria seperti biasanya. Sesekali dia bercanda konyol bersama si Gio, Dian, dan teman-teman yang lainnya. Saat kami mulai memasuki area hutan, aku merasa biasa-biasa saja. Ya, karena memang aku sudah sangat sering melewati hutan tersebut bersama teman-teman yang lain. Sampai di tengah jalur tersebut, tiba-tiba perutku terasa ingin BAB. Rasa yang tak tertahankan lagi. Kemudian aku meminta anak-anak yang lain melanjutkan perjalanan, ditemani L yang memang sudah sangat berpengalaman menjelajah alam. Sedangkan aku ditemani Esa. Akhirnya aku mencari spot yang nyaman dan aman untuk BAB, karena lokasinya di area tepian hutan yang mana memang lahannya terjal di sisi kiri kami. Aku harus agak turun ke bawah. Kemudian aku menemukan sebuah tempat yang agak landai, tidak jauh dari jalan setapak di mana Esa menunggu, tempat di mana aku tidak tahu apa yang ada di bawah, yang mana akan ada cerita yang tak kalah menyeramkan di beberapa tahun berikutnya. Tunggu, nanti akan kita bahas di episode yang lainnya. Singkat cerita, setelah bertoharoh, aku melanjutkan perjalanan lagi dengan Esa. Setelah selesai melewati jalur yang paling terjal itu dalam rute hutan ini, aku putuskan istirahat sejenak sambil meneruskan cerita kami yang sempat terputus tadi. Saat itu, Esa pun melanjutkan curhatnya. Aku yang duduk di samping pohon, tepatnya di belakang Esa, menyimak curhatnya itu. Setelah Esa selesai curhat, dia terdiam dan aku tengah terduduk sambil memandangi dedaunan dan langit beserta menikmati keheningan hutan tersebut, yang mana itu sudah sangat sering aku lakukan, karena bagiku menikmati alam ya benar-benar bersantai di dalamnya, menikmati anginnya, menikmati suasananya, yang itu tidak kudapat dari aktivitasku sehari-hari. Entah sudah berapa menit kami istirahat, tapi yang aku rasakan kami sudah lama di situ. Saat sedang asik memandangi langit,
Tiba-tiba aku merasa sedikit demi sedikit langitnya meredup. Hatiku tiba-tiba merasa gundah, tidak tenang, seperti orang bingung, entah kenapa. Kemudian aku tengok kanan kiri, memang di tempat itu kami cuma berdua. Anak-anak yang lain mungkin sudah jauh di depan atau bahkan mungkin sudah sampai di desa. Saat itu hatiku semakin tidak tenang dan telingaku berdenging lirih. Gitu. Keheningan hutan itu serasa berubah sedikit demi sedikit menjadi menyeramkan. Tak seperti biasanya saat aku istirahat di sana, di perjalananku yang lain. Karena hatiku semakin gundah, aku mencoba beristighfar agar hatiku semakin tenang, sedikit demi sedikit. Esa masih terdiam dengan duduk tak jauh dariku menghadap ke depan. Entah apa yang dilihatnya. Yang jelas dia membelakangiku. Saat itu langit benar-benar semakin redup. Pandangan mataku pun semakin berkunang-kunang. Dan keheningan hutan itu benar-benar membuat hatiku semakin tidak tenang. Meski sudah berkali-kali aku mencoba istighfar. Karena pikirku saat itu kami ketiduran dan waktu hampir maghrib. Takut kenapa-napa kan? Karena pada saat itu kami cuma berdua dan lokasinya benar-benar di tengah hutan. Aku mengajak Esa beranjak dari tempat itu. Saat aku sudah selesai dengan tas carrierku yang sudah aku gendong, Esa tetap duduk terdiam. Aku panggil berkali-kali dia. Tetap saja tidak merespon. Aku kira dia masih tertidur kan? Maka aku langsung menghampirinya. Astaghfirullahaladzim. Alangkah terkejutnya aku pada saat itu. Esa ternyata duduk terdiam dengan mata terbuka, tapi bola matanya seperti terbalik. Ya, putih semua. Seketika aku tambah takut, merasa ada yang tidak beres di tempat itu. Aku semakin keras istighfarnya sambil mencoba menyadarkan si Esa. Pikirku saat itu, karena kami hanya berdua dan sangat beresiko meninggalkannya untuk meminta bantuan teman-teman, sedangkan sinyal HP pun tidak ada. Karena memang benar-benar di tengah hutan. Maka dengan semampuku, aku mencoba menyadarkan Esa. Karena Esa tak sadar-sadar, dengan yakin, dengan istighfar juga, akhirnya aku tampar sekeras mungkin pipi si Esa. Esa pun tersadar, dan memang dia seperti gak tahu apa-apa. Kemudian, aku mencoba tenang, dan tidak ceroboh. Aku coba menenangkan Esa, kemudian mengajak dia sesegera mungkin meninggalkan tempat itu. Saat kami beranjak meninggalkan tempat itu, saat aku menengok ke belakang, ngecek apakah ada barang yang tertinggal, tiba-tiba yang membuat aku tambah merinding, aku melihat sesosok perempuan berambut panjang yang rambutnya itu menutupi wajahnya, berbusana lusuh, kotor, seperti banyak tanahnya, berdiri di antara pepohonan yang mana tempat tadi Esa duduk.
Sontak aku tambah takut. Merinding, kakiku seolah-olah bergetar. Namun, tanpa bercerita kepada Esa tentang apa yang tadi terjadi padanya dan apa yang aku lihat dan juga rasakan, aku mengajak Esa untuk mempercepat langkahnya agar lebih cepat untuk sampai di desa yang kami tuju. Mengingat rasanya waktu hampir maghrib. Karena memang jalur itu banyak dahan, kemudian banyak akar yang melintang, licin juga, maka kami mempercepat langkah kami namun juga tetap hati-hati. Aku tetap istighfar, kemudian Esa juga aku ajak untuk beristighfar. Memang dia agak bingung, tapi dia mengikutinya beristighfar sambil mempercepat jalannya. Dengan medan yang seperti itu, nanjak, banyak akar yang melintang, licin, kami memang tidak bisa berlari. Dan memang aku juga tidak mau berlari, biar hati-hati aja. Dengan masih beristighfar, dengan jalannya agak cepat dan juga hati-hati, karena memang jalurnya itu naik atau nanjak, jadi lokasi duduk kami itu masih bisa kami lihat. Aku menengok ke belakang lagi. Ternyata perempuan tadi yang aku lihat masih di sana dan hanya terdiam saja. Saat itu aku tak henti-hentinya beristighfar sambil jalan mengikuti jalur tersebut, dan telingaku pun semakin berdenging. Pandanganku pun semakin berkunang-kunang. Keringatku semakin banyak. Dan suasana hutan pun sedikit demi sedikit yang kurasakan semakin gelap. Dan heningnya pun semakin mengganggu. Kami berjalan. Akhirnya kami keluar juga dari area hutan tersebut. Aku sedikit lega. Dan ternyata rombongan kami menunggu kami di depan area keluar area hutan tersebut. Aku sontak meminta maaf kepada anak-anak karena sangat lama sekali di dalam hutan. Namun, yang mengejutkan, si El menanggapinya dengan santai dan bercanda, karena menurut El, mereka baru menunggu kami 15 menit di tempat itu. Dan sebenarnya El itu melihat saat kami istirahat di tempat yang tadi. Namun El memang tidak memutuskan untuk turun bergabung dengan kami. Dia memutuskan untuk menjaga anak-anak yang lain dan menunggu kami di tempat yang sekarang ini. Saat itu aku benar-benar bingung, karena yang aku rasakan, aku dan Esa di dalam hutan itu seperti berjam-jam. Lama sekali, tapi ternyata dari pengakuan El tersebut, ya kami sekitar 20 menitan. Dari waktu El melihat kami beristirahat di situ. Saat El menyampaikan itu, aku baru sadar. Ternyata di tempat itu langit sama sekali tidak mendung, sangat cerah. Dan waktu menunjukkan masih jam 3 sore. Sangat berbeda sekali waktu kami di dalam hutan, yang mana kami rasakan benar-benar keadaannya seperti waktu menjelang maghrib. Ini sangat-sangat membingungkan. Karena selama ini ketika aku melewati jalur itu biasa-biasa saja, tidak seperti itu. Wallahu alam. Kemudian kami
melanjutkan perjalanan menuju desa yang kami tuju. Singkat cerita, saat kegiatan ceklok kami sudah selesai, kami pulang melewati rute yang sama. Alhamdulillah, tidak terulang kembali kejadian saat kami berangkat kemarin. Sejak saat itu, ketika aku dengan siapapun menelusuri jalur itu lagi, aku putuskan untuk tidak pernah berdua lagi. Ya minimal berempat lah, atau bertiga. Dan juga tidak terlalu lama bila mana istirahat di tempat tersebut, atau memilih tempat yang lain untuk beristirahat. Namun jika dipikir-pikir, memang tempat itu paling enak, paling asik untuk istirahat. Karena tempatnya landai, agak luas untuk ukuran jalur tersebut. Iya, tempat itu terletak di antara trek nanjak. Jadi sebelum sampai tempat itu nanjak, setelah tempat itu nanti nanjak lagi. Maka di situ sangat pas sekali dijadikan spot untuk istirahat. Dan cerita untuk kegiatan itu pun selesai di sini. Demikian cerita kali ini. Jumpa lagi di cerita-cerita yang akan kami bagikan. Semoga ini bisa menjadi pembelajaran untuk kita dengan kapasitas kita sebagai manusia yang beriman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.